Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke bab 2, yaitu bab statistika, di sini akan saya review sedikit ya terkait ulangan harian kemarin. Nah, di ulangan harian kemarin itu kan salah satu soal ya, itu menggunakan aturan perkalian akar sekawan. Nah, sebagian besar dari kalian masih salah dalam menggunakan perkalian akar sekawan ya. Contohnya gini, kemarin itu di nomor 5 kan diperoleh cos alfanya itu sama dengan, ini kalau nggak salah ya, seingat saya itu 1 per akar 3. Nah, kebanyakan dari kalian, ini ketika dikali akar sekawan, itu kalian nulisnya gini, sama dengan akar 3 per akar 3. Nah, ini salah besar. Ya, yang benar adalah ketika ada cos alfa sama dengan 1 per akar 3, ya namanya aja perkalian akar sekawan, berarti nanti operasi yang digunakan itu adalah perkalian. Ya, dikali akar 3 per akar 3. Jadi di sini bukan sama dengan, ya, tapi perkalian. Nah, ini baru betul sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya, ini adalah jawabannya. Kemarin masih saya maklumi, tapi nanti jangan sampai kayak gitu lagi ya, karena sekarang udah tahu yang benar itu kayak gimana. Oke? Itu sedikit review aja tentang ulangan harian kemarin ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bab statistika ya. Karena dimensi 3-nya udah habis materinya. Nah, di statistika ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi, pada dasarnya statistika itu adalah pengolahan data, pengolahan dan menganalisis data. Oke, saya kira udah nggak asing lagi ya dengan statistika karena di SD sama SMP udah mempelajari apa itu statistika ya. Pokoknya kalau statistika itu hubungannya dengan data ya. Nanti bakal ketemu macam-macam diagram ya. Ada yang namanya diagram lingkaran, diagram batang atau tabel, diagram garis dan lain-lain. Oke. Kemudian nah, bedanya statistika di SMP sama di SMA yang sekarang itu apa? Jadi nanti yang akan kita pelajari itu lebih dalam lagi. Kalau dulu di SMP itu kan kita cukup mencari rata-rata, median, sama modus ya. Jadi nanti di SMA itu ada yang namanya kuartil, ada desil, ada ukuran penyebaran data. Oke, nah, tapi sebelum kita mempelajari apa itu kuartil, desil, apa itu ukuran penyebaran data, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama ada pengertian istilah di statistika. Ya, ada yang namanya data, ada yang namanya datum, ada yang namanya statistika. Nah, data sama datum ini itu sering banget keliru ya, awas keliru di sini nanti istilah data sama datum. Oke, data itu apa, datum itu apa, nanti saya jelaskan ya. Kemudian data dibagi menjadi 2, ada data kualitatif sama data kuantitatif. Ya. Sekarang itu adalah pengertian istilah-istilah yang ada di statistika. Kemudian bagaimana cara menyajikan data? Data bisa disajikan dalam bentuk tabel sama diagram. Diagram sendiri dibagi menjadi 3, ada diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran. Ya. Terus kemudian ukuran data. Nah, ukuran data itu ada 3 macam. Ada ukuran pemusatan, ada ukuran letak, dan ada ukuran penyebaran. Kalau pemusatan itu ada 3 macam. Ada mean atau rata-rata atau rataan, ada median, ada modus. Sedangkan untuk yang letak data itu ada 2, ada kuartil sama desil. Dan untuk ukuran penyebaran data itu ada rentang, ragam, sama simpangan. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari di kelas 12 ya. Ada kelihatannya banyak banget ya. Oke, langsung aja ya kita ke pengertian istilah di statistika. Ya.
Oke, nah nanti di sini itu ada yang namanya sampel, populasi, data, datum, dan statistika. Jadi apa itu sampel, apa itu populasi, apa itu data, apa itu datum, dan apa itu statistika, ya. Oke, istilah awal yang harus kita pahami adalah sampel dan populasi, karena ini benar-benar istilah yang seringkali terbalik ya, seringkali bingung apa itu sampel dan populasi. Jadi kalau populasi itu seluruh objek yang akan diteliti. Kalau sampel itu sebagian dari populasi yang benar-benar diamati dalam suatu penelitian. Misalnya gini, kalau di buku paket kalian ya, yang sudah ambil buku paket, di buku paket itu kan kalau nggak salah, seingat saya ya, Kementerian Kesehatan itu akan menguji obat, ya, akan menguji obat di mana obat tadi itu peluang berhasilnya itu sebesar 0,7. Nah, kemudian dengan bantuan Badan Pengawasan Obat, dia akan melakukan pengujian obat tadi kepada seseorang yang menderita penyakit jantung koroner. Ya, untuk menguji apakah obat ini benar-benar berhasil atau tidak diujikan ke seseorang yang terkena penyakit jantung koroner. Nah, ternyata di Indonesia sendiri yang terkena penyakit jantung koroner itu ada 1.000 di situ. Ya, ada 1.000 orang yang terkena penyakit jantung koroner. Nah, kan nggak mungkin nih ketika kan nggak mungkin kalau badan pengawas obat itu melakukan uji coba ke 1.000 orang ini tadi. Karena nggak mungkin, sehingga diambil sampel dari 1.000 orang ini, diambil sampel sebesar 200. Jadi yang digunakan untuk menguji obat itu hanya 200 orang yang menderita penyakit jantung koroner. Nah, si 1.000 tadi kan seluruh objek yang akan diteliti, artinya jumlah seluruh orang yang menderita penyakit jantung koroner. Berarti 1.000 ini termasuk populasi. Ya, sedangkan 200 ini karena 200 ini orang yang menderita penyakit jantung koroner yang benar-benar akan diamati. Jadi 200 ini merupakan sampel. Gitu ya. Itu adalah bedanya populasi sama sampel. Jadi nanti jangan keliru lagi ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya datum sama data. Nah, ini juga seringkali terbalik ya, datum sama data. Jadi datum itu apa? Datum itu catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Nah, datum sendiri itu bisa berupa bilangan, lambang, sifat, atau keadaan dari objek yang sedang diteliti. Oke, di sini kan ada angka-angka di dalam tabel ya. Nah, yang merupakan datum itu yang mana? Yang merupakan datum itu ini yang saya lingkarin warna kuning. Ya, sebenarnya ada juga sih yang lain ya. Jadi 2.400 ini datum, 2.200 ini juga datum, dan seterusnya. Terus kemudian 2.050 ini juga datum, 1.800 datum. Ini semua datum. Ini datum. Ini juga sedang, baik, sangat baik, kurang. Ini juga datum-datum yang berupa sifat atau keadaan. Oke. Nah, kemudian bedanya datum sama data itu apa? Datum kan masing-masing ini ya, masing-masing elemen. Sedangkan kalau data itu adalah kumpulan dari datum. Ya, data itu adalah kumpulan dari datum. Oke, nah, jadi kumpulan semua datum yang ada di tabel ini namanya data. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau data itu dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada juga data kuantitatif. Oke, yang pertama data kualitatif, namanya kualitatif, berarti berhubungan dengan kualitas, ya. Oke, kualitas. Kalau kualitas itu kan berarti kualitasnya baik atau kualitasnya buruk, kayak gitu kan. Berarti data kualitatif itu data yang berbentuk sifat atau keadaan sampel. Contohnya di sini yang saya lingkarin warna kuning. Ini ya. Ya, yang lingkaran warna kuning ada sedang, baik, sangat baik, kurang, sedang. Nah, ini merupakan data kualitatif ya. Data kualitas gabah kering, itu adalah data kualitatif. Kemudian data yang kedua ada yang namanya data kuantitatif atau
quantity ya. Quantity itu kan berarti dalam bentuk bilangan atau angka. Contohnya yang saya lingkarin warna hijau, yaitu data luas sama data berat gabah kering. Ini merupakan data kuantitatif. Ya, gampang ya mengingatnya ya. Nah, sekarang untuk data kuantitatif sendiri, untuk memperoleh data kuantitatif itu ada dua macam, yaitu data cacahan sama data ukuran. Nah, sedangkan untuk yang data kualitatif itu nggak ada macamnya. Jadi kalau data kualitatif itu ya hanya dia sendiri. Sedangkan kalau data kuantitatif itu ada dua macam ya, ada data cacahan sama data ukuran. Nah, data cacahan itu apa? Data cacahan itu data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang atau menghitung banyaknya objek. Jadi data gampangannya gini, data cacahan itu data yang diperoleh tanpa harus melakukan pengukuran. Contohnya adalah data banyak siswa di suatu sekolah. Kalau kita mau memperoleh data banyak siswa, itu kan nggak harus dilakukan dengan mengukur dulu. Beda lagi kalau misal contohnya di luas petak sawah. Nah, untuk memperoleh data luas ini kan kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, ya menggunakan meteran. Luas sawah ini luasnya berapa meter persegi. Nah, itu kan untuk memperoleh data tadi harus dilakukan pengukuran dulu. Nah, itu kalau luas petak sawah berarti termasuk data ukuran. Begitupun juga dengan berat gabah kering. Untuk memperoleh data berat gabah itu kan harus ditimbang dulu ya, beratnya ini berapa kilo gitu kan. Nah, itu berarti data ukuran. Sedangkan kalau data cacahan itu tidak diperlukan alat ukur untuk memperoleh datanya. Contohnya ya data banyak siswa di suatu sekolah, gitu ya. Itu macam-macam data kuantitatif, ya. Oke, sekarang kita lanjut di statistika. Nah, statistika itu apa? Jadi statistika itu yang pertama tujuannya yang pertama mengumpulkan dan menyusun data. Setelah data dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Ya, kemudian menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, setelah data itu diolah, kemudian menarik kesimpulan, menafsirkan parameter dan menguji hipotesis atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Nah, sedangkan statistik sendiri, statistik itu adalah hasil pengolahan suatu data berupa sebuah nilai. Jadi nanti hasil akhirnya itu pasti berupa suatu nilai. Ya, itu statistika. Pokoknya statistika itu seperti yang saya bilang tadi di awal, statistika itu tentang pengolahan data. Ya, entah datanya itu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, terserah yang membuat. Ya, sekarang bagaimana caranya kita membaca data? Nah, ini sebenarnya ini nge-review aja sih. Untuk membaca data itu sebenarnya udah ada di SD ya, bagaimana caranya membaca data. Oke, kita review aja sedikit. Nah, di sini ada data dalam bentuk tabel. Misal di sini adalah data banyak unit produksi mobil di Indonesia. Berarti cara membacanya, misal di sini saya ambil random ya, saya ambil acak misal terkait dengan ini ya, yang saya ini ya, ini. Oke, berarti 10.792 itu apa? 1.792 itu adalah banyaknya unit produksi mobil Honda di Indonesia pada bulan Maret. Gitu ya. Cukup mudah ya cara membaca data di tabel. Oke, selanjutnya data dalam diagram batang. Nah, kita lihat dulu ini informasi tentang apa sih yang di dalam diagram batang ini. Nah, ternyata ini adalah merupakan informasi dari alokasi anggaran untuk infrastruktur Indonesia. Misal yang 2019 ya. Untuk yang 2019 artinya alokasi anggaran untuk infrastruktur Indonesia pada tahun 2019 sebesar 420,5 triliun ya. Di sini satuannya triliun. Oke. Ini sedikit review aja. Nah, sekarang diagram garis. Diagram garis di sini merupakan harga minyak dalam 1 tahun ya di Amerika karena satuannya US dollar. Nah, di sini dikatakan harga minyak pada awal 2018 itu berada di kisaran 60 US dollar
per barel. Setelah cenderung naik, harga minyak di akhir tahun turun di kisaran 50 US dollar per barel. Nah, biasanya kalau ahli statistik dengan melihat diagram garis kayak gini, itu dia langsung bisa menafsirkan harga minyak dalam 1 tahun itu. Oh, ternyata dalam 1 tahun itu harga minyak di Amerika cenderung naik, meskipun di akhir tahun harganya anjlok banget. Ya, nah gitu. Jadi ketika data itu disajikan dalam diagram, itu biasanya lebih gampang dipahami daripada data itu disajikan mentahan. Mentahan itu artinya yang nggak disajikan dalam tabel ataupun diagram. Ya. Sekarang untuk diagram lingkaran, ini cara bacanya gimana? Oke, cara membaca diagram garis ya. Cara membacanya berarti, misal di sini saya ambil yang bulan Juli. Ya, bulan Juli ini kan 74. Artinya harga minyak pada bulan Juli 2018 itu berada di kisaran 74 US dollar. Ya, cara membacanya kayak gitu. Gampang kan ya? Oke, sekarang diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu umumnya diagram lingkaran itu dalam bentuk persentase, tapi kalau di sini dia langsung ditentukan berapa jumlahnya. Ya, ini kan langsung ditentukan. Yang listrik jumlahnya 9.293, bensin 256.349. Kalau gini lebih enak. Tapi yang paling umum di diagram lingkaran itu berupa persentase, ya. Nah, contohnya gini. Oh, sebentar, ini bacanya dulu ya. Ini informasi tentang apa? Pemerintah Inggris berencana melarang penjualan mobil berbahan bakar diesel dan bensin pada tahun 2040. Nah, sebagai gantinya, mobil bertenaga alternatif yaitu mobil listrik dan mobil hybrid mulai dikembangkan beberapa tahun lalu. Nah, ini adalah mobil baru yang diluncurkan pada bulan Maret 2018. Ada mobil yang bertenaga listrik, bertenaga hybrid, berbahan bakar diesel, dan berbahan bakar bensin. Ternyata untuk mobil yang berbahan bakar bensin pada bulan Maret 2018 itu produksinya masih banyak banget, meskipun telah diproduksi mobil yang bertenaga listrik, gitu ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh di diagram lingkaran. Contohnya di sini adalah perbandingan 7.200 mahasiswa yang diterima pada 4 perguruan tinggi digambarkan pada diagram lingkaran di bawah ini. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 perguruan tinggi, ada perguruan tinggi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini satuannya bukan persen tapi derajat ya. Masih ingat satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Artinya di sini saya misalkan yang perguruan tinggi pertama dulu ya. Misal perguruan tinggi pertama, perguruan tinggi pertama berarti berapa banyak mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi pertama, karena di perguruan tinggi pertama itu derajatnya 54, berarti 54 derajat, sudutnya 54 maksudnya, berarti 54 derajat dibagi dengan 360, kemudian dikali dengan 7.200. Ya, ini nanti sama dengan berapa? Itu adalah banyaknya mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi pertama. Jadi kalau di situ konteksnya adalah derajat, berarti harus dibagi dengan 360. Nanti kalau misal satuannya persen, berarti kalau persen ya dibagi 100, ya dikali dengan banyaknya data, gitu ya. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan adalah banyak mahasiswa yang diterima pada perguruan tinggi keempat. Oke, keempat. Nah, karena di perguruan tinggi keempat ini kan belum diketahui ya berapa besar sudutnya, berarti harus kita cari dulu. Artinya 360 derajat dikurangi dengan 54 derajat ditambah 72 derajat ditambah 90 derajat. Ini ketemunya 144 derajat. Nah, berarti besar sudut di perguruan tinggi keempat adalah 144 derajat. Artinya untuk mencari banyaknya mahasiswa itu adalah 144 derajat dibagi dengan 360 derajat ya, dikalikan dengan 7.200. Nah, ini adalah banyaknya mahasiswa yang diterima pada perguruan tinggi keempat ya. Ingat kalau derajat berarti nanti dibagi 360, kalau persen dibagi 100 ya. Kemudian dikali dengan banyaknya data. Oke, itu contoh di diagram lingkaran ya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya menyajikan data ya. Nah, data itu bisa disajikan dalam 2 tipe ya, bisa tabel distribusi frekuensi atau
histogram. Nanti frekuensi sendiri itu juga dibagi menjadi dua, ya, ada yang frekuensi tunggal sama frekuensi kelompok, gitu ya, atau biasanya disebut dengan data tunggal sama data kelompok, ya. Ini contohnya. Oke, tabel distribusi frekuensi tunggal atau yang paling gampang, yang paling enak itu nyebutnya adalah data tunggal. Kalau data tunggal ini masih gampang ya. Perhatikan data nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa berikut. Ada ini acak banget. Nah, ini yang dinamakan data acak ya. Dia nggak terurut, dia juga nggak disajikan dalam tabel ataupun diagram. Oke. Nah, kalau dari data acak itu mau disajikan ke dalam bentuk tabel, itu harus diurutkan dulu, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang nilai yang terkecil adalah 2, habis 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, di sini dikatakan dari data di atas banyak nilai amatan yang sama adalah siswa yang mendapatkan nilai 2 itu ada 2 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 3 itu sebanyak 4, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, baru bisa disajikan dalam bentuk tabel. Ini, ya, nilai ulangan 2, ada 2 siswa, atau di sini yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya siswa atau banyaknya data, ya, frekuensi. Oke, yang mendapatkan nilai ulangan 3 itu ada berapa siswa? Ada 4. Ya, ini kan kalau 3 kan ada 4. Coba kita hitung ya, yang 3. Yang 3 berarti ada berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Ya, dan seterusnya. Sampai 8. Yang mendapatkan nilai 8 juga ada 4. Nah, turus. Turus ini apa? Turus itu kalau sebenarnya nggak diperlukan ya, turus itu coretan aja. Coretan untuk menghitung banyaknya nilai ulangan. Ya, sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Cuma nilai ulangan sama frekuensi cukup. Ya. Oke, itu adalah data tunggal, bagaimana cara menyajikan data tunggal ke dalam tabel ya. Sekarang data kelompok. Masih gampang kan ya data tunggal ya. Sekarang data kelompok. Nah, kenapa sih kalau kita harus menyusun data ke dalam menyusun data menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok? Karena gini, di sini kan misal ya, perhatikan data yang diperoleh dari pengukuran suatu besaran sebanyak 100 kali amatan. Nah, ini kan ada 100 data, ada banyak banget. Kalau misal ini mau kita sajikan dalam bentuk data tunggal, itu tabelnya akan panjang banget. 75 sendiri, 79 sendiri, 82 sendiri, 84 sendiri, dan seterusnya sampai 124. Itu akan panjang banget tabelnya. Sehingga si ahli matematika itu mencetuskan rumusan baru, yaitu yang namanya data kelompok ini. Disajikan lagi. Ini rentang ya, rentang 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan seterusnya. Nah, untuk membuat tabel kayak gini, tabel data kelompok itu nggak bisa ngasal. Jadi ada aturannya sendiri. Jadi kenapa di sini diambil yang pertama itu diambil 71 sampai 80, padahal di sini dimulainya dari 75. Nah, itu sebenarnya ada aturannya sendiri. Kalau mau dimulai dari 71 ini terserah yang buat. Yang penting jangan dimulai dari 76. Kenapa? Kalau kita mulai dari 76, sedangkan di sini ada data yang nilainya 75. Nah, kalau dimulai dari 76, misal 76 sampai 80. Terus 75 ini masuk ke mana? Ini kan harus urut dari terkecil sampai terbesar. Kalau yang pertama itu 76 sampai 80, berarti nanti yang kedua itu 81 sampai 85, dan seterusnya. Nah, 75 ini masuk ke mana? Nggak ada. Oke, artinya di sini harus dimulai dari angka yang kurang dari data terkecil. Ya, entah itu 71, 72, 73, atau langsung dimulai dari 75, itu boleh. Ya, yang penting jangan lebih besar dari nilai yang paling kecil. Ya, nah nanti aturannya gimana? Oke, kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, ini adalah aturan data kelompok ya. Nah, tadi kan udah tahu ya bentuknya kayak gitu. Jadi nanti di data kelompok itu ada yang namanya kelas, ada namanya batas kelas, ada namanya tepi kelas, panjang kelas, atau
panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas, yaitu sama aja nyebutnya. Oke, bisa panjang, bisa lebar atau interval. Oke, dan ada juga yang namanya titik tengah kelas. Oke, sekarang yang pertama yang kita bahas dulu adalah kelas. Kelas itu apa? Yang dimaksud kelas itu yang mana ini? Kan tadi saya katakan kalau ini ada rentang ya, ada 71 sampai 80, 81 sampai 90 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan kelas. 71 sampai 80 itu kelas pertama, 81 sampai 90 itu kelas kedua, kalau 121 sampai 130 itu kelas ke-6. Artinya, data untuk pengukuran panjang benda ini yang ada 100 kali amatan itu memuat 6 kelas. Oke, nah untuk menentukan berapa banyak kelas itu juga nggak bisa ngasal, nanti ada rumusnya sendiri. Oke ya. Nah setiap kelas itu mempunyai batas kelas. Ya, yang namanya batas itu ada dua macam ya, batas bawah sama batas atas. Batas bawah itu apa? Batas bawah itu nilai yang paling kecil di kelas tersebut. Ya, jadi setiap kelas ini kan ada 6 kelas, berarti nanti batas kelasnya juga ada 6. Ya, batas kelasnya juga ada 6. Masing-masing mempunyai batas bawah sama batas atas. Di sini saya ambil yang kelas pertama ya. Batas bawah itu nilai yang paling kecil di kelas tersebut, berarti batas bawahnya 71. Nah, sedangkan batas atas itu nilai yang paling besar di kelas tersebut, berarti batas atasnya adalah 80. Ini untuk batas kelas di kelas pertama ya. Nah, setiap kelas itu juga mempunyai tepi kelas. Ya, batas kelas, tepi kelas. Semua kelas mempunyai itu. Oke, tepi kelas pun juga ada dua, ada tepi bawah sama tepi atas. Nah, untuk menentukan tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Ya, kalau tepi bawah itu berarti dikurangi, kalau tepi atas itu ditambah. Patokannya sama 0,5. Gampang ya mengingatnya ya. Oke, contohnya gini. Tadi kan batas bawah kelas pertama kan 71, berarti tepi bawahnya itu 71 dikurangi 0,5, ketemunya 70,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas pertama, karena batas bawahnya 80, berarti tepi atasnya itu 80 ditambah 0,5. Gitu ya? Gampang ya? Oke, sekarang menentukan panjang atau lebar atau interval kelas. Di sini disimbolkan dengan C kecil, tapi ada beberapa buku paket yang menyimbolkan dengan P kecil. P itu mungkin panjang ya. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah disimbolkan dengan C kecil. Oke. Untuk menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas itu apa sih? Gini. Panjang kelas itu saya ambil di kelas pertama ya. Jadi 71 sampai 80 itu ada berapa data sih? Ternyata ada 10. Kok bisa 10 ya? Ini rumusnya tepi atas dikurangi tepi bawah. Tapi tadi tepi atasnya berapa? 80,5. Berarti 80,5 dikurangi 70,5, ketemunya 10. Kalau mau menghitung manual pun boleh, dari 71, 72, 73, 74, 75, sampai 80. Oh, ternyata ada 10 data. Kalau mau menghitung manual juga boleh. Tapi kalau mau menggunakan rumus, ya ini rumusnya ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, semua kelas itu panjangnya sama. Jadi kalau kita mau mencari panjang, tadi kan kita cari panjang kelas pertama kan 10, ya kan? Ini kan 10, berarti panjang kelas kedua juga 10. Ini semua panjangnya sama. Ya. Oke, tapi untuk batas kelas sama tepi kelas itu masing-masing kelas berbeda. Ya. Sekarang kita mencari titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas pun untuk setiap kelas itu titik tengahnya memiliki titik tengah yang berbeda. Oke, titik tengah kelas mencarinya gimana? Setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Ya, contohnya misal di kelas pertama ya, batas bawahnya tadi berapa? Batas bawahnya kan 71, berarti 71 ditambah 80 dibagi 2. Ya, ini sama dengan berapa? Ya, nanti hitung sendirilah ya. Itu adalah titik tengah kelas pertama. Oke, jadi kalau titik tengah itu hubungannya dengan batas kelas, kalau panjang itu hubungannya dengan tepi. Ya, itu adalah aturan di data kelompok. Nah, sekarang bagaimana caranya menyusun data kelompok? Ya, bagaimana cara menentukan berapa banyak kelas yang digunakan? Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Oke, menyusun data kelompok. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung rentang. Rentang atau range atau jangkauan sama aja ya.
Oke. Oke, sini ya. Rentang ya. Rentang, range atau jangkauan sama aja. Di sini disimbolkan dengan R besar ya. Untuk mencarinya gimana? Rumusnya adalah X max dikurangi X min. Artinya X max itu apa? X max adalah data terbesar. Ya, dikurangi dengan data terkecil. Ya. Nah, ini dari keseluruhan data yang diamati. Tadi kan ada 100 kali amatan, artinya ada 100 data. Nah, itu data yang terbesar berapa? Kalau nggak salah tadi itu 124. Ya, berarti range-nya atau rentangnya itu 124 dikurangi dengan 75. Gitu ya. Sekarang ini langkah-langkahnya harus urut ya. Langkah pertama rentang, langkah kedua banyak kelas. Nah, kan udah saya katakan tadi untuk menentukan, tadi kan ada 6 kelas. Nah, untuk menentukan 6 kelas itu nggak bisa ngasal. Jadi ada aturannya sendiri. Di sini dinamakan dengan kaidah empiris Trajes. Rumusnya adalah 1 plus 3,3 log N. N-nya sendiri itu apa? N-nya itu banyaknya data. Tadi dikatakan banyaknya data kan 100. Berarti nanti 1 plus 3,3 log 100. Nah, nanti dihitung dulu log 100 berapa, baru dikali 3,3, baru ditambah 1. Itu adalah banyaknya kelas. Ya, ingat perkalian sama penjumlahan yang dihitung adalah perkalian dulu. Oke? Setelah menghitung rentang sama banyak kelas, kita menghitung panjang kelas. Nah, menentukan panjangnya kelas pun juga nggak bisa ngasal, ada rumusnya sendiri. Rumusnya adalah rentang atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, langkah pertama dibagi dengan langkah kedua, itu merupakan panjang kelas. Oke, setelah tahu panjang kelasnya, langkah yang keempat adalah menetapkan kelas-kelas. Artinya gini, kan tadi udah langkah yang kedua kan udah tahu ya ada berapa banyak kelas yang harus kita gunakan. Misal di situ tadi kan ada 6 kelas, berarti kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, 4, 5, 6. Kita tentukan, ini langkah yang keempat ya. Ini langkah keempat, kita tentukan kelas pertama itu dari berapa sampai berapa. Tadi kan misal 71 sampai 80. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk menetapkan dimulai dari berapa, kalau di sini dimulai dari 71. Dimulai dari berapa itu terserah. Yang penting jangan lebih besar dari data yang paling kecil. Ya, kalau dimulai dari, Bu, saya mau mulai dari 70, boleh. Ya, berarti nanti kalau 70 sampai 79 ya, karena panjangnya kelas itu adalah 10 setelah kita gunakan rumus ini tadi ya. Kalau kelas pertama 71 sampai 80 berarti kelas kedua 81 sampai 90 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Ini adalah langkah yang keempat, menetapkan kelas-kelas. Sekarang langkah yang kelima adalah menentukan frekuensi setiap kelas. Tadi langkah yang keempat kan menetapkan kelas-kelas. Nah, sekarang langkah yang kelima adalah menentukan frekuensinya. Ada berapa data sih yang masuk ke rentang 71 sampai 80? Oh, ternyata ada 2 data, berarti frekuensinya 2. Ada berapa data sih yang masuk ke rentang antara 81 sampai 90? Oh, ternyata ada 5, berarti frekuensinya 5, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah langkah-langkah untuk menyusun data kelompok. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya biar gampang difahami. Ini contohnya saya ambil dari buku paket kalian ya. Di halaman 70-an kalau nggak salah, 70 sampai 80 lah. Oke. Oke, sekarang contohnya di sini ada berapa nih? 1, 2, ada 40 data. Ya, ada 40 data. Datanya di sini acak. Acak artinya dia nggak terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk menentukan, untuk menyusun data ke dalam data kelompok, itu harus urut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecilnya berapa? Oh, ya, ternyata data yang paling kecil adalah 119. Nah, diurutkan dari 119, 124, 126, dan seterusnya sampai 176. Oke? Setelah urut, baru kita bisa menggunakan langkah pertama sampai langkah ke-5. Ya. Oke, ini kan setelah urut nih. Urut. Oke. Kalau udah urut, berarti kita bisa menghitung rentang atau range atau jangkauannya. Tadi kan rumusnya apa? Rumusnya jangkauan atau rumusnya range adalah X max dikurangi X
min. Artinya data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. 176 dikurangi 119, ketemunya 57. Ya, jadi range-nya adalah 57. Untuk langkah yang kedua, menghitung banyaknya kelas. Di sini disimbolkan dengan K kecil. Ya, K kecil tadi rumusnya apa? Yaitu menggunakan kaidah Strajus tadi ya, yang 1 plus 3,3 log 40. Kenapa 40? Karena banyaknya data ini itu ada 40 ya. Log 40 itu berapa? Hitung pakai kalkulator, baru dikali dengan 3,3 kemudian ditambah 1 ya. Ternyata hasilnya itu 6,286. Nah, kalau bicaranya itu log atau logaritma, nanti hasilnya itu pasti desimal yang jelek banget. Karena hasilnya di sini desimal, berarti nanti tinggal dibulatkan ke atas ya. Kalau konteksnya statistika itu dibulatkan ke atas. 6,286 dibulatkan menjadi 7 ya. Meskipun di sini kalau kita gunakan aturan di fisika kan harus dibulatkan ke bawah ya. 6,286 kalau dibulatkan kan berarti harusnya menjadi 6. Tapi kalau di konteks statistika itu harus dibulatkan ke atas ya, sama dengan 7. Oke, kita udah dapatkan range-nya 57, banyaknya kelas ada 7 ya. Sekarang oke, kita lanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mencari panjang kelas ya, mencari panjang kelas. Oke, panjang kelas tadi rumusnya apa? Range dibagi dengan banyak kelas atau R besar dibagi dengan K kecil ya. Tadi range-nya kan 57, banyaknya kelas ada 7. Berarti panjang setiap kelas atau C kecil itu 57 dibagi 7, yaitu 8,1428. Lagi-lagi kalau di statistika itu dibulatkan ke atas, meskipun ini sebenarnya 8,1428 itu hasilnya 8. Tapi kalau di statistika harus dibulatkan ke atas, yaitu 9 ya. Oke, udah dapat nih range-nya 57, banyaknya kelas 7, dan panjang kelasnya adalah 9. Berarti nanti ada kelas pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, karena di sini ada 7 kelas. Ya, karena panjang kelasnya itu 9, berarti di sini contohnya itu dia langsung dimulai dari data yang terkecil, yaitu dimulai dari 119. Berarti 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Karena panjang kelasnya itu 9. Ya, berarti untuk kelas pertama 119 sampai 127. Untuk kelas yang kedua berarti 128 sampai 136. Ingat ya, panjang kelas untuk semua kelas itu panjangnya sama, yaitu panjangnya 9. Ya, ini langkah yang keempat. Bu, kok di sini dia ditentukan titik tengahnya? Nggak apa-apa, kalau mau langsung ditentukan titik tengahnya pun boleh. Tapi kalau misal nggak ditentukan titik tengahnya pun juga boleh. Ya, terserah. Tadi masih ingat ya rumusnya titik tengah apa? Rumusnya titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Artinya ini berarti 119 ditambah 127 dibagi 2. Gitu ya. Ketemunya 123. Ya. Oke, setelah menentukan kelas-kelas, langkah yang kelima adalah menentukan frekuensi dari setiap kelas, ya. Oke, tadi kan udah ketemu tuh kelas pertama kan dari 119 sampai 127. Nah, data yang masuk ke dalam rentang 119 sampai 127 itu ada berapa banyak data? Ternyata ada 3 data, berarti frekuensinya 3. Terus kemudian data yang masuk ke dalam rentang 128 sampai 136 itu ada berapa data? Ternyata ada 5 dan seterusnya, ya. Itu langkah yang kelima, menentukan frekuensi, gitu ya. Itu contoh bagaimana caranya kita menyusun data ke dalam data kelompok. Ya. Ada berapa langkah? Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Oke? Sekarang bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif? Ya, yang namanya frekuensi kumulatif berarti nanti frekuensinya itu bertambah terus. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya gini. Nah, ini ya. Frekuensi kumulatif ya.
Di sini hubungannya tadi kan hasil pengukuran ya. Ini masih menggunakan data yang tadi ada 7 kelas ya. Dimulai dari 119 sampai 127 itu ada 3 data. 128 sampai 136 ada 5 data dan seterusnya. Nah, yang namanya frekuensi kumulatif ini nanti hubungannya dengan tepi bawah ya. Ingat ya tepi bawah tadi apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan untuk yang tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Ini tadi batas bawah dikurangi 0,5 ya. Oke. Jadi gitu kenapa kok di sini bisa 198,5, 127,5, 136,5 ya dari ini tadi batas bawah dikurangi 0,5. Contohnya gini, misal di sini saya ambil 136,5. 136,5 itu dapat dari mana? Ya 13 karena batas bawahnya kan 137, berarti 137 dikurangi 0,5 ketemunya 136,5. Gitu ya. Itu bagaimana caranya mencari tepi bawah sama tepi atas. Sekarang tadi kan frekuensi kumulatif ya. Nah ini, di sini ada 2 tipe frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sama lebih dari. Nah, kalau kurang dari itu yang digunakan adalah tepi atas. Ya, hubungannya dengan tepi atas. Sedangkan kalau yang lebih dari yang digunakan adalah tepi bawah. Oke ya. Contohnya gini ya, saya ambil acak ya. Misal di sini saya ambil yang 163,5. 163,5 kan di sini, ya kan? Dia kan menggunakan tepi atas nih, tepi atas ya. 163,5. Ada berapa banyak data yang kurang dari 163,5 ya? Kan kurang dari 163,5. Artinya ini nah, data ini kan kurang dari 163,5. Ini juga kurang dari, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, yang namanya frekuensi kumulatif berarti ini kita jumlah semua. 3 tambah 5, 8, 8 tambah 10, 13, 13 tambah 11 itu 24, 24 tambah 6, 3. Bener nggak saya ngitungnya? Ya gitu ya, ini semuanya dijumlah, sehingga data yang kurang dari 163,5 sebanyak 35 data. Ya, begitupun yang lain. Caranya kayak gitu. Oke. Sekarang kita hitung yang distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Di sini misal saya ambil acak ya. Misal di sini yang lebih dari 127,5. 127,5 ada di mana? Oke, saya gunakan yang warna biru ya. Nah, 127,5 kan ada di sini. Nah, di sini kan. Ada di sini. Ya. Yang lebih dari 127,5 berarti kan 10, 11, 6, 3, 2. Ini semua data yang lebih dari 127,5. Oh, maaf, 5 juga ya. Ini juga lebih dari 127,5. Ya, berarti ini semuanya kita jumlah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ketemunya 37. Gitu ya. Itu bagaimana caranya kita menghitung distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sama lebih dari. Oke? Bu, mau dicek lagi? Mau dicek lagi boleh. Mau ngecek yang mana? Tadi kan ribet ya. Tadi kan ruwet karena numpuk-numpuk. Sekarang misal yang lebih dari 154,5 ya. Nah, 154,5 ada di mana? 154,5 itu ada di sini. Benar nggak? 105. Oh, ini nih ya. 154,5. Terserah sih mau pakai ini atau ini sama aja semuanya. 154,5. Yang lebih dari ya, yang lebih dari 154,5 berarti kan ini ya 6, 3, 2. Kalau mau yang menggunakan ini juga sama. Yang lebih dari 104,5 ya tetap ini 6, 3, 2. Jumlah aja semuanya, yaitu sebanyak 11. Gitu ya? Bisa dipahami? Saya? Oke, kalau bisa kita langsung bagaimana caranya menghitung frekuensi kumulatif relatif atau persentase dari frekuensi kumulatif. Ya.
persentase frekuensi kumulatif. Nah, yang namanya persentase berarti nanti di akhirnya harus dikali 100%. Ya, ini kan dikali 100%. Ya. Oke, contohnya gini, ini rumusnya ya, frekuensi kumulatif dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, frekuensi kumulatif relatif yang kurang dari 145,5. Tadi kan data yang kurang dari 145,5 itu ada 18. Jadi, 18 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data semuanya tadi ada berapa? Ada 40. Berarti 18 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 45%. Ya, rumusnya sama untuk yang kurang dari atau lebih dari pun sama rumusnya ya. Sekarang yang lebih dari 136,5 tadi data yang lebih dari 136,5 itu sebanyak 32. Berarti 32 dibagi dengan banyaknya data. Semua data itu ada 40 ya. Berarti 32 dibagi 40 dikali 100%, karena persentase berarti harus dikali 100%. Artinya data yang lebih dari 136,5 itu sebanyak 80%. Gitu ya. Itu rumusnya frekuensi kumulatif relatif atau persentase frekuensi kumulatif. Ya. Selanjutnya, terakhir kita ke histogram sama ogive. Histogram dan ogive. Oke. Histogram dan ogive, bagaimana cara membuat data histogram sama ogive. Oke. Di sini ini menggunakan data tunggal ya. Nilai ulangan tadi, nilai ulangan 2 ada 2 siswa, nilai ulangan 3 ada 5 siswa, dan seterusnya. Nah, untuk histogram itu sebenarnya sama kayak diagram batang. Aduh. Oke, sedangkan kalau poligon itu sama kayak diagram garis. Ya, jadi nanti kalau yang poligon itu ditarik garis dari penyenyak frekuensi. Contohnya gini ya. Yang histogram dulu ya. Kan di sini nilainya dari 2 sampai 8. Tapi di sini dia dimulai dari 1, terserah. Mau dimulai dari 2 atau dimulai dari 1, terserah ya. Karena di sini nggak ada yang mendapatkan nilai 1, berarti nilai 1 ini frekuensinya 0. Ya, sumbu X itu nilai, sumbu Y itu frekuensi. Oke, sekarang yang mendapatkan nilai 2 ada berapa siswa atau ada berapa banyak frekuensinya? Di situ kan ada 2, berarti 2 digabungkan dengan 2. Ya, 2 digabungkan dengan 2. Yang mendapatkan nilai 3 ada berapa? Ada 4, berarti 3 digabungkan dengan 4. Ini ya. Dan seterusnya. Oke? Histogram itu sama kayak diagram batang. Ya. Sekarang untuk yang poligon itu hanya berupa titik, bukan batang. Ini kan batang ya, ini kan batang. Nah, kalau poligon itu titik. Cukup kasih titik aja, nanti dari semua titik ditarik garis. Yang mendapatkan nilai 1 karena nggak ada kan 0 siswa berarti di sini. Yang mendapatkan nilai 2 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 3 ada 4 siswa. Nah, titik gini. Dari masing-masing titik nanti ditarik garis. Seret, ditarik garis. Ya, itu adalah poligon frekuensi dari data tunggal sama histogram dari data tunggal. Sekarang, gimana kalau data kelompok? Ya. Oke, ini adalah yang data kelompok. Ya, histogram dan poligon frekuensi untuk yang data kelompok. Ini yang masih diambil dari data tadi ya, ada 7 kelas. Kelas pertama dari 119 sampai 127, ini dari 128 sampai 136 dan seterusnya. Oke. Titik tengah. Nah, kalau histogram kalau poligon ya maaf, kalau poligon itu nanti hubungannya dengan titik tengah ya. Kalau histogram itu hubungannya dengan tepi bawah sama tepi atas.
Ya, sekarang ini dia langsung digabung nih, dia langsung digabung histogram sama poligon. Tapi kalau mau disendirikan pun boleh. Ya, ini kan tepi bawah nih, 118 kan tepi bawahnya kelas pertama. 127,5 tepi atas, ya. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Itu yang histogram. Oke? Sama nanti juga dihitung dari 18 dihitung frekuensinya maksudnya. Dari 118,5 sampai 127,5 berarti kan itu merupakan tepi bawah sama tepi atasnya kelas pertama. Nah, tepi bawah sama di kelas pertama frekuensinya ada berapa? Ada 3. Artinya dari 118,5 sampai 127,5 itu frekuensinya sebanyak 3. Makanya di sini kan batangnya sampai 3. Ya, gitu. Oke? Dan seterusnya. Ya. Sedangkan yang poligon itu kalau poligon diambil titik tengahnya. Ya, di sini ini saya hapus dulu. Ya, aku warnai biru ya. Oke. Ya, diambil titik tengah kelas pertama tadi kan 123, titik tengah kelas kedua 132, titik tengah kelas ketiga 141 dan seterusnya. Dari 123 karena 123 ini titik tengah pertama berarti titik tengah kelas pertama berarti frekuensinya kelas pertama ada berapa? Ada 3. Berarti di sini 123 digabungkan dengan 3. Nah, kalau poligon tadi sama ya, cukup titik aja. Oke, sekarang kelas kedua. Kelas kedua kan titik tengahnya 132. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 5. 5 kan di sini. Nah, ini digabungkan dengan 5. Oke, cukup dikasih titik aja. Ini juga titik. Titik, 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 titik. Ya, terus kemudian setiap titik ditarik garis. Ya. Oke, itu bagaimana cara menggambar histogram dan poligon untuk yang data kelompok. Oke, sekarang kita bahas yang OGIF. Ya, OGIF. OGIF. Nah, kalau OGIF itu sebenarnya sama kayak poligon ya, dia kan berupa garis. Nah, tapi kalau OGIF, kalau poligon tadi kan yang digunakan titik tengah. Tapi kalau OGIF itu yang digunakan nanti tepi bawah sama tepi atas. Dan kalau OGIF itu yang digunakan adalah frekuensi kumulatif. Ya, kalau poligon tadi kan frekuensi dari masing-masing data. Nah, kalau OGIF yang digunakan adalah frekuensi kumulatif. Kok saya coret sih? Ya, ini ya, frekuensi kumulatif. Oke? Ini masih menggunakan hasil yang tadi, yang nggak tahu di slide berapa. Ya. Sekarang, contohnya, yang berarti di sini pasti dimulai dari yang nilai terendah. Ya, nilai terendahnya kan 181,5, meskipun ini dimulai dari 127,5 ya. Tapi nilai yang terendah kan maaf. Bukan, salah. Sorry, bukan. Nah, ini yang OGIF positif. Dan ini yang ditulis siapa? Yang ditulis adalah tepi bawah. 118,5, 127,5, semuanya yang ditulis adalah tepi bawah. Ya, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah. Ini juga OGIF positif. OGIF ada 2, OGIF positif sama OGIF negatif. Yang ditulis juga tepi bawah, 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 tepi bawah. Nah, sekarang kalau OGIF positif itu hubungannya dengan frekuensi kumulatif yang kurang dari. Ya, kalau positif itu yang kurang dari. Sedangkan kalau OGIF negatif itu frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, jadi ini. Oke? Sekarang, ada berapa banyak data yang kurang dari 118,5? Karena nggak ada, berarti kan 0. Cuma titik aja ya. Ada berapa data yang kurang dari 127,5? Ada 3 data. Ada berapa data yang kurang dari 136,5? Ada 8. Dan seterusnya. Ya, jadi cuma diambil titik-titiknya aja. Kemudian dari setiap titik ditarik garis. Ya.
Ingat kalau OGIF itu yang digunakan adalah frekuensi kumulatif, kalau poligon yang digunakan adalah frekuensi setiap data. Oke? Jadi kalau OGIF itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak garisnya semakin naik, ya garisnya semakin turun. Kalau poligon, nanti garisnya tuh bisa naik turun. Gitu ya. Sekarang kita bahas yang OGIF negatif. Kalau OGIF negatif kan hubungannya dengan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Sekarang, ada berapa data sih yang lebih dari 118,5? Ternyata ada 40 data, berarti di sini 40. Ya, ada berapa data yang lebih dari 127,5? Ada 37, di sini 37, dan seterusnya ya. Ini loh, maksudnya 37 itu nanti dia di sini, kan frekuensi subuyi. Ini 37 di sini. 40 di sini. Terus data yang lebih dari 136,5 kan ada 32. Nah, 32 itu di sini. Kira-kira di situ ya. Nah, dan seterusnya ya. Oke, kemudian dari masing-masing titik ditarik garis. Karena garisnya kan menurun sehingga dinamakan OGIF negatif. Sedangkan ini tadi kan grafiknya naik, berarti dinamakan OGIF positif. Gitu ya. Itu OGIF. Sekarang perbedaan poligon sama OGIF sebenarnya sudah saya singgung sih sudah saya singgung kan di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah penjelasan yang perbedaan OGIF sama poligon. Oke. Poligon dan OGIF perbedaannya apa? Kalau poligon itu seperti yang saya bilang tadi, kalau poligon menggunakan titik tengah, ya. Titik tengah. Kalau OGIF itu yang digunakan adalah batas kelas. Ya, biasanya itu batas bawah. Oke, ya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, kalau poligon itu, ini ya, yang saya katakan berulang-ulang tadi, kalau poligon itu frekuensi setiap variabel, kalau OGIF itu menggunakan frekuensi kumulatif. Ya, itu perbedaan poligon sama OGIF, jadi jangan bingung lagi. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini terkait penyajian data ya. Ada banyak banget. Semoga dapat difahami dengan mudah dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.